Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan, kesehatan, kekuatan kepada kita sehingga hari ini, malam ini kita masih bisa menunaikan kewajiban kita. Mudah-mudahan majelis kita ada dalam naungan ridho maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, sekarang menginjak hadis ke-19 ya Pak? 19 dalam bab At-Tarhib bi Makarimil Akhlaq. Dan ini nomor terakhir. Jadi alhamdulillah malam ini malam terakhir Pak bagi kita, karena sudah beres bab tarhib mimmasawil akhlak. Sebelumnya ada bab targhib, mohon maaf, ini bab targhib mim makarimil akhlak. Sebelumnya adalah tarhib min masawil akhlak. Kemudian sebelumnya Kitabul Jami babul adab. Jadi kita hari ini sudah menyelesaikan 3 bab dalam Kitabul Jami, bahkan 4 bab zuhdi wal wara. Pertama, babul birri wasilah zuhdi wal wara. Kemudian bab tarhib min masawil akhlak. Kemudian bab targhib min makarimil akhlak. Jadi sudah 5 bab Pak di Kitabul Jami. Alhamdulillah, tidak terasa Pak dikereuyeuh mah gitu, sok sanajan harilap deui. Nu penting mah khotam we lah. Khotam. Nu diajar wae hilap deui, komo teu diajar. Nah, Pak teu aya ngelemeng acan. Sehingga minggu depan kita bab baru, walaupun masih dalam Kitabul Jami, babul dzikri wad du'a. Karena Kitabul Jami itu menghimpun berkaitan dengan akhlak. Babnya bab akhlak, termasuk akhlak kepada Allah. Nah, hadis terakhir ya hadisna pondok tapi nyogok. Pondok tapi nyogok, dan sudah kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berdoa, Allahumma
kama hasanta kholki fahasin khuluki. Rawahu Ahmad wa sahhahahu Ibnu Hibban. Rasul berdoa, Allahumma ya Allah, kama sebagaimana hasanta engkau sudah membaguskan kholki dedeg pangadeg Pak, kholki teh jadi perawakan gitu. Struktur badan manusia itu bagus gitu Pak, strukturnya bagus tuh gitu ya. Karena struktur badan kita bagus, dedeg pangadegna oge sae, maka pahasin khuluki, baguskan akhlakku. Nah Bapak Ibu, ini doa apa? Doa apa? Bercermin, doa ngenteng. Di hadis ke-17 itu disampaikan oleh Nabi, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Orang mukmin itu adalah mir'ah, cermin bagi saudaranya yang mukmin. Itu cermin itu satu halus, teu karadak cermin. Yang kedua memberikan informasi objektif seadanya. Bukan ada apanya. Nah, di sini diajarkan oleh Nabi doa bercermin. Karena Rasulullah, Rasul itu min asrofil ibadi kholqan wa khuluqan. Nabi itu manusia yang paling sempurna, baik dedeg pangadeg maupun akhlak. Jadi kalau disebut Nabi Muhammad bukan hanya akhlaknya yang bagus, tapi dedeg pangadegna oge bagus. Jadi bagus lahir batin, luar dalam. Itu ya, Nabi mah ganteng Bu, dah laki-laki. Iya, tapi bukan karena laki-lakinya. Memang kalau kita baca struktur badan Nabi itu luar biasa Pak. Bahkan Nabi mah luar biasanya secara fisik kuat. Coba Pak, masih ingat sejarah Nabi? Selama Nabi di Mekah, Nabi itu hanya berkeluarga dengan satu istri. Siapa? Siti Khadijah. Lahir anak berapa? 7 dari Khadijah. Dari Khadijah. Gitu Pak. 1 itu di Mekah. Itu hijrah Nabi di usia berapa? Berapa lama Nabi berjuang di Mekah? 13 tahun Pak. Berarti dari 40 diangkat Rasul sampai 13 tahun berarti 53. Nah jadi Nabi punya anak 7 dari Siti Khadijah. 1 atau 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah, Khadijah meninggal. Makanya Nabi hijrah itu, Nabi itu duda Pak. Gitu. Nah menikah itu dengan Siti Aisyah ketika Khadijah meninggal. Nah jadi lamun bade poligami nu kolot
alami. Nah baru Pak punya istri banyak. Coba ya, di usia 40 dari 25 ya sampai 53 istrinya satu. Gitu. Beres fase Mekah, fase Madinah. Nah fase Madinah itu dari usia 53, 54. Kan berjuangnya 10 tahun ya. Nanti sampai usia 63 Pak. Nah di sana istrinya jadi banyak. Sampai 11 dengan 2 hadiah. Coba Pak. Gitu. Berarti kalau istri banyak kemampuan fisik, kemampuan pesak, kemampuan pasek, dan yang paling berat kemampuan memanage. Boro-boro loba hiji geri weh tos ulah. Itu Pak. Itu. Jangan dianggap istri Nabi mah saroleh cari caricing. Bapak lihat nanti surat Al-Ahzab. Bagaimana tuntutan istri-istri Nabi kepada Rasul sampai turun jawabannya langsung di langit. Sampai turun klarifikasinya dari Allah. Pak. Ya ayuhan nabiyyu kul li azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina ummatikunna wa usarrihkum sarahan jamila. Pan gitu istri mah Rasul batur matu menirencem di dia naon Bu ting di dia kalau di dia dina sampean nah ya. Makana sok cenah hayang dunia mah ngan lamun menang dunia jauh jeung kaula. Sampai begitu Pak. Gitu. Jadi menandakan sebetulnya sifat perempuan itu termasuk perempuan Nabi sama Pak. Sama. Gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, jadi manajemennya Nabi hebat. Nah secara fisik juga punten, kalau usia 53 Pak, itu usia pensiun kalau di kita. Kalau di Nabi usia 53 itu hijrah itu mulai perang di tahun kedua hijrah. Jadi usia 55 teh mulai perang, Badar Kubro Pak. Di urang mah matak pensiun ge mulai ripuh. Nabi mah kan pemimpin perang, aya disebut Ghazwah, aya disebut Sariyah. Jadi peperangan yang dipimpin oleh Nabi Ghazwah, peperangan yang tidak dipimpin oleh Nabi. Tuh Pak. Jadi fisiknya fisik para militer. Gitu. Ya kalau Bapak pernah haji umroh bagaimana melihat medan Badar, Uhud, ningali nawaib ti beurang mah hoream komo turun. Coba. Ya fisik seperti gimana. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi Nabi itu bukan hanya akhlak, tapi secara fisik juga kuat dan wajahnya juga menarik. Itu Khadijah itu lain awewe samanea. Khadijah itu dia sudah saudagar kaya, keturunan darah biru. Gitu, dia juga terhormat. Makanya walaupun janda yang melamar itu bukan laki-laki samanea juga. Tapi semua yang melamar ditolak. Bahkan kepada Nabi mah Khadijah yang melamar melalui Abu Thalib. Jadi awewe ge teu nanaon ngajukeun lamaran.
Ari pede mah. Ari pede gitu. Ya itu Khadijah Pak, dan itu diterima. Buktinya menikah. Walaupun kapasitas Khadijah pada saat itu jadi majikan, Nabi jadi karyawan. Kan ini karyawan hebat dari sisi akhlak, dari sisi kedisiplinan, dari sisi amanat, sampai itu Nabi bisa mendongkrak income perusahaan. Nah inilah kalau kita nanti baca tentang pribadi Nabi itu dibelah dalam beberapa aspek. Jadi ada Muhammad sebagai seorang pedagang, nanti Muhammad sebagai panglima perang, Pak macam-macam itu ya. Jadi Khadijah itu yang melamar. Di usia 25 Nabi itu memberikan, ada yang menyebut mas kawin kepada Khadijah itu 20 unta. Pak, onta hijina sabaraha lamun kurban ku onta 10 orang. Bapak yang kemarin hajian lah yang pernah. Itu kurban di sana yang disebut apa? Pamang tamatta'a bil umrati ilal hajj pamastaisara minal had. Menyembelih binatang hadyu. Ciku onta 10 orang Pak. Mun kali 5 jutaan berarti 50 juta Pak. Iya 20 onta. Cik 5 kali 2 sabaraha? 1 miliar. Pemuda usia 25 tidak punya ayah dan ibu berusaha mere mas kawin 20 onta. Urang maka karak beres kuliah S1, karak menang sarjana, beres diwi sudah wilujeng susah damal. Oh Pak, lihat Nabi mah. Ini contoh Pak. Aya teu budak usia 25 beres kuliah boga duit 1 miliar ngalamar ku sorangan. Wah, Pak urang mah mas kawinna ge seperangkat alat. Paling ditambah kemarin mah dina medsos dengan tiket Coldplay. Aya nu kitu Pak. Oh Pak, jadi kalau bicara Nabi ini kayak mata air yang gak pernah habis kalau kita bedah Pak. Kalau kita bedah. Nah kembali Bapak Ibu, doa bercermin Allahumma kama hasanta kholki fahasin uluki. Bapak Ibu, hebatnya ajaran Islam, setiap kegiatan ada doanya. Betul nggak? Coba Bapak Ibu, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, setiap kegiatan ada doanya. Kalau nggak ada yang khusus, yang umum, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dibalin la yubta'u fihi bi bismillah fahuwa asdam. Setiap kegiatan yang tidak dimulai dengan bismillah maka kegiatan itu terputus. Kenapa bismillah? Ketika kita melakukan satu kegiatan kita menyertakan Allah, bahwa ini kita laksanakan dengan menyebut nama Allah. Maknanya karena Allah, karena pertolongan Allah, dalam rangka taqarrub diri kepada Allah. Bahkan ada doa-doa khusus gitu ya, gitu. Bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Nabi macam apa? Kalau bangun tidur itu yamsahun nauma,
Jadi yamsahum naoma teh bahasa Sunda mah kikisik eta teh. Eta kikisik. Jadi kalau bangun menurut kesehatan tidak boleh bangun tidur langsung ngajelang, bisa stroke loh. Ya mesin can siap geus ngajelang. Peregangan, tenang. Kayak orang tidak pemanasan olahraga Pak. Bisa cedera. Punten. Kapungkur masuk badminton, eureun badminton kana futsal. Pas main futsal teu pamanasan. Langsung 10 menit teh ieu engkel beunang tos we eureun we gaya. Unon teu pamanasan, makanya bangun tidur juga yang sahun naoma Nabi mah teu langsung turun kikisik heula cicing heula. Gitu Pak. Gitu. Kan ulah ngahulang terus mikiran tunduh. Nah itu Pak, tuh ada doanya. Iya kan? Masuk ke WC ada doanya, iya kan? Oh, Pak. Mau wudu ada doanya bismillah. Beres wudu ada doanya. Mau ganti pakaian ada doanya. Lihat Pak, saliek beh. Itu yang disebut udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak itu bukan menyebut nama Allah dengan jumlah yang banyak. Karena banyak itu bisa diartikan relatif tergantung pembanding. Saya mah sehari samalam 1000, banyak sedikit tergantung pembanding. Dibanding 500 jadi banyak, dibanding 3000 mah sedikit. Maknanya udzkurullaha dzikron katsira, senantiasa dalam kegiatan apapun yang kita lakukan maka berhubungan kuat dengan Allah. Kalau di sana ada zikir, ada doa yang diajarkan kita ucapkan. Itu. Inilah yang disebut juga ciri ulul albab alladzina yadhkurunallaha qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Kan dikirna pedagang Pak, jangan curang. Dikirnya pejabat korupsi, jangan manipulasi, jangan melakukan rasuah. Kan itu zikir eta teh. Naon hartina nyebut astagfirullah tapi dosa dikeureueuh. Nah, kan teu nyambung Pak. Itu makanya nanti pembagian zikir itu ada bil lisan, ada bil qalbi, ada bil janan. Ku hate, ku lambe, ku gawe, sambung menyambung menjadi itulah zikir Bu. Tuh ngaca wae aya doana. Allahumma ya Allah kama hasanta khalqi, sebagaimana engkau sudah membaguskan khalqi, dedeg pangadeg. Cik Pak Bu, Allah itu menciptakan manusia pi ahsani takwim, dalam bentuk yang terbaik. Coba Bapak Ibu bandingkan manusia dengan makhluk Allah yang lain. Bagusan mana? Dedeg pangadegna. Manusia, paso, jeung monyet, jeung kanguru, jeung domba, jeung hayam, jeung munding. Munding mah antara hulu, beuteung jeung bujur sajajar. Rata. Gitu. Ya, manusia mah yang paling apes ada namanya apa? Kepala. Roksun itu rois, pemimpin. Gitu. Makanya dikendalikan oleh kepala, pemimpin. Gitu Pak. Di sini kan ada otak, ada akal. Gitu. Makanya ada istilah dari mata turun
Dari mata, dari otak, dari otak. Jendelanya otak itu mata. Yang dilihat oleh mata terbayang-bayang di otak. Yang terlihat itu terbayang. Makanya pengaruh mata lebih kuat ketimbang pengaruh telinga. Gitu Pak. Resep nonton TV, resep ngadangukeun radio. TV ayeuna mah mun baheula macan aya TV resep keneh ngadengekeun sirawing. Geus rawing. Da can aya TV Pak, can aya YouTube ya kan? Walah eta ya kalau melihat TV dan mendengarkan komentator di radio resep keneh di radio jauh keneh ge asa geus deukeut tuh Pak. Tapi penelitian menunjukkan pengaruh mata lebih kuat ketimbang pengaruh telinga, apalagi audio visual, terdengar dan bisa 80-90% Pak pengaruhnya. Makanya agama menyuruh harus godul basor. Itulah kenapa ini menjadi alasan maka tidak wajib bercadar. Tidak mungkin ada perintah bercadar. Gitu. Tidak mungkin ada perintah godul basor kalau mesti bercadar. Gitu. Dan kudu godul basor ada di cadar mah. Iya Pak. Apalagi kan jelas bagi yang sedang haji, yang umroh larangannya itu apa? Bercadar. Termasuk juga memakai apa namanya kufazain. Jadi sarung tangan nggak boleh. Itu. Nah ini Pak. Walaupun memang kesimpulannya konon ada yang menyebut bercadar itu ahsan. Lebih baik, tapi bukan wajib. Karena alasannya bahwa buktinya harus godul basor. Nah, hadirin sekalian, jadi tingali dedeg pangadeg manusia gerak, Bu sok. Tingali ya kepala, ini telinga, ya kan? Ini mata, ieu alis gitu. Ieu irung. Bolongna ka handap teu ka luhur. Coba lamun kaluhur kumaha. Kahujanan teh marekpek. Moal bisa main bola keur hujan. Coba kenapa hidung dekatnya dekat mulut teu deket bujur? Sales mah we saumur-umur. Tuh, Pak. Kalau dekat hidung makan praktis, kalau mau makan pan diambeang heula. Coba lamun ka tukang. Oh, luar biasa Pak, ya, gitu. Allah itu fi ahsani taqwim, gitu. Wah luar biasa, Bapak Ibu, gitu Pak. Ada rambut, gitu, ganteng aya rambutan, Pak, luar biasa. Aya jenggot, wah, kumis, betul nggak? Ari istri mah teu ayaannya, sieun atuh lalaki. Wah, Bapak kalau terus strukturnya satu persatu, wah, Pak, beki takjub. Makanya yang belajar apapun, termasuk belajar ilmu pengetahuan, belajar sains, belajar sosiologi, antropologi, geografi, kalau ilmu itu tidak mendekatkan kepada Allah, maka kata para ulama, pahia baliyah, itu musibah. Kalau harta, kekayaan, apapun yang kita miliki, kita pelajari, tidak semakin dekat kepada Allah, tapi justru semakin jauh, semakin sombong, musibah. Gitu.
Pan aya jalma teh Pak kata Rasulullah yang lebih bagus hidupnya miskin sabab lamun jadi beunghar mah geus tara ka masjid. Maka maneh mah miskin we. Tapi aya jalma yang bagus hidupna di beunghar, lamun miskin we geus. Sagala karasa aya. Makanya kalau kita hidupnya bagus yang mana? Cek saja, kalau dengan kondisi sekarang kita makin dekat kepada Allah, makin khusyuk ibadah, berjuang jadi orang takwa, maka itulah yang terbaik. Eta apa? Ulah mikir ka mana? Tos sakitu. Itu standarnya itu. Gitu. Nah, baheula mah can jadi pamimpin, can jadi dewan da rajin ka masjid. Nah, ari geus jadi mah jadi dul masjid ngedul, berarti musibah jabatan itu. Gitu. Baheula mah can kawin rajin ka masjid. Nah, geus kawin mah tara ka masjid. Ulah Mas. Bapak Ibu, jadi balik lagi. Jadi setelah struktur gitu, manusia itu fi ahsani taqwim, Pak. Coba ramo gitu, Pak. Leres teh. Biasanya fungsinya luar biasa, Pak. Fungsinya luar biasa. Kalau ini satu-satu ada fungsinya. Kunaon di luhur mata aya alis, ada fungsinya. Bapak Ibu, jangankan manusia, ada orang di Jepang yang punya gelar doktor, lamun ningali hurang Pak, hurang teh aya kumis sabariji? 2. Eta teh naliti hiji kumis sampai punya gelar doktor di Jepang. Kumis. Urang mah kumisna loba. Wah, ma khalaqta hadza eta hurang, ya Allah, luar biasa Pak, gitu. Makanya kalau orang berpikir saliek beh, sanurihim ayatina fil afaq, kami memperlihatkan tanda kuasa kami di jagat raya, gitu. Da abi mah can iman teh can menang hidayah lain ku Allah ditinggalikeun. Salieuk beh eta teh ayat-ayat Allah. Bisi jauh teuing wa fi anfusikum, dirimu saja silahkan teliti di dalamnya ayat Allah semua. Sok Pak, bisakah manusia membuat makhluk seperti urang? Aya robot nu bisa nanaon tapi teu boga perasaan. Beda apa? Ku robot jeung ku manusia, leres teh. Kaku robot. Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya Allahumma ya Allah kama hasanta kholqi, sebagaimana kau sudah membaguskan dedeg pangadeg. Itu awak, badan, struktur badan, maka pahasin khuluqi, baguskan juga laku. Ada nggak Pak? Gitu, manusia dedeg pangadegna manusia pasipatanana siga sato. Wow. Gitu. Kan yang paling bahaya mah Pak, kalau sato itu binatang, sifatnya binatang pasti ada keterbatasan. Tapi lamun dedeg pangadegna manusia, sifatna siga moal katulungan ruksakna Pak. Karena dengan otak yang dia miliki untuk membuat sesuatu yang manfaat atau rusak bisa lebih. Makanya dalam Quran kalau orang tidak menjadikan itu matanya untuk melihat, telinganya untuk mendengar, hati pikirannya untuk berpikir, ulaika kal
teu beda siga sato balhum leuwih atah ado. Makanya Pak, banyak anekdot kebinatangan yang ditujukan kepada manusia. So Pak, anekdot kebinatangan yang ditujukan kepada manusia, umpamanya buaya. Buaya lain. Buaya darat, Pak. Naon buaya darat teh? Kan buaya itu binatang paling setia selama ada di air. Makanya guys di darat tuh tadi buaya darat tuh ya gitu. Laki-laki nakal buaya darat, perempuan nakal kupu-kupu malam. Mun aya kupu keluar teu naon tapi kupu-kupu. Tuh. Laki-laki dan perempuan yang bersatu tanpa ikatan nikah kumpul kebo. Memang siga domba nu karunya mah selalu dikambing hitamkan. Tuh faulaika kal ana. Makanya yang lebih bahaya itu manusia. Kalau matanya tidak pernah melihat kebenaran Allah, telinganya juga sama, hatinya sama. Wah, kalau dia sudah begitu nanti rusaknya, sesatnya lebih adah-ado. Ucing mah eueuh nu kawin ucing jalu ka ucing jalu. Hayam jalu ka hayam jalu. Gitu, domba bikang ka domba bikang. Nah, manusia mah tuh lihat. Makanya seserian hayam ya Pak. Tuh, balhum adol, Pak. Ari yang haram itu apa? Korupsi, memakan uang hasil korupsi. Lamun ngadahar batu, ngadahar semen, eta mah super haram. Tuh, aya munding nu ngadahar semen, nu ngadahar batu, manusia mah loba Pak, gunung batu ge habis di daharan. Betul nggak? Balhum ada. Keusik wae dijualan. Bapak Ibu sekalian, makanya doanya hebat Pak. Ya Allah, sebagaimana Engkau sudah membaguskan fisik dedeg Pak ngadeg. Gitu Pak, dedeg Pak ngadeg. Sok ibu lamun ngaca kumaha? Gitu Pak. Boleh berhias? Boleh nggak berhias? Harus. Innallaha jamil, Allah itu indah, yuhibbul jamal, mencintai keindahan. Makanya dalam Quran, khudzu zinatakum inda kulli masjid, pakai zina, perhiasan, berarti tampil berhias. Inda kulli masjid, setiap kalian mau ibadah. Jadi ibadah teh kudu rapi. Bapak Ibu, lamun gaduh acuk anyar, pangheulana teh dipake salat, bawa ke masjid. Ulah bubututan eta bentuk syukur. Nah, ika ondangan mah khudzu zinatakum Pak. Itu. Tapi berhiasnya tidak boleh berlebihan seperti berhiasnya orang jahiliyah. Wala tabarruzal jahiliyatil ula. Jangan berhias seperti berhiasnya orang jahiliyah baheula, sagala ditapalkeun. Suka ada perempuan Pak
Ari kaluar mah eka pasar papanggih jeung tukang tarasi, papanggih dengan tukang sayur, gitu. Meni berhias bebeakan, nah ari jeung salaki di imah. Oh, bajuna ge dekil ende kumel plus kucel. Ngobrol teh bau naga, deketan bau kelek. Ai keluar segala ditapelkeun. Boleh, cuman tidak boleh ketika di rumah, sebaliknya. Dan memang Pak, kewajiban suami teh banyak. Salah satunya kewajiban suami itu adalah membuat istrinya menarik. Gitu. Jadi membuat glowing istri itu kewajiban suami. Makanya Bapak kudu nyiapkeun anggaran. Nah. Baru ngasih Ibu. Allahumma kama hasanta holki. Nah, Pak. Jadi bukan hanya luarnya casingnya, tapi pahasin huluki. Pak, banyak orang yang untuk perhiasan badannya saja dari atas ke bawah ratusan juta miliaran. Batu alina ge sabara miliar. Jam Rolex nage 300 juta, makana berat sabelah lembang. Pak. Boleh, ya nggak jadi masalah Pak. Tidak apa-apa Pak. Bahkan kata Rasulullah itu kalau kita diberi nikmat, Allah itu suka memperlihatkan nikmat yang Allah berikan. Innallaha yuhibbu ayyura athara ni'matihi alaihi. Allah marasepeun lamun urang dipapari nikmat ditingalikeun. Padahal maka peser kabeuli tapi sapopoe pakaian teh sendal nu geus lepet sisirangan. Allah mah tresepkeun tingalikeun. Yang tidak boleh jaga jangan sampai sombong. Itu yang tidak bolehnya. Boleh Pak memperlihatkan. Gitu. Karena itu bagian bentuk syukur. Sing tarapti mah sing tarapti teh sanes tarapti nyumputkeun. Tarapti tahapanana gimana, masih ingat dulu pernah disampaikan ilmunya Pak? Hiji, izin ke mertua. Nu kadua, izin kepada yang tua. Nu katilu, izin ka barudak. Nu kaopat, izin ka negara. Nah, lamun opat beres sok Pak. Nah, lamun henteu mah ulah. Nan. Memang aya nu ngobrol Pak, ini mah cenah hiburan kiai matilu atau hiburan bapak-bapak bisa. Hiji haji atau umroh. Nu kadua bikin pengajian pesantren, nu katilu kawin deui. Atos Allahumma kama hasanta fahasin khuluqi. Awas. Jadi Islam bukan hanya memperbagus luar. Luar mah jalma kafir ge diperbagus Pak. Gitu ya. Tapi pahasin khuluqi. Jangan di luarnya bagus, di dalamnya Pak. Padahal Islam itu utamanya karakter building, membangun kepribadian.
Dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah ayeuna mah badan we heula. Mestinya bangunlah jiwa, bangunlah raga. Lihat Pak, lihat, karena yang dibangun jiwa, lihat sahabat Rasul menjadi manusia-manusia hebat. Padahal kalau dilihat secara fisik dan secara umum itu orang rendahan. Tapi yang dibangun itu menjadi manusia-manusia super yang namanya harum sampai sekarang. Makanya Rasul menyatakan khairul quruni qarni, sebaik-baiknya masa adalah masaku. Sebenarnya yang baik bukan masa waktu, tapi pengisinya. Coba di tangan Rasulullah Bilal bin Rabah sebagai budak belian berubah jadi pejuang, dan nanti kalau nggak salah dalam tarikhnya pernah jadi gubernur Mesir. Hebat nggak? Budak belian jadi gubernur Bang. Gitu. Luar biasa. Di tangan Rasulullah Umar yang tadinya jeger Umar itu. Wah, jeger Umar itu. Gitu. Jadi orang hebat. Tapi di tangan Rasul menjadi manusia paling hebat. Terbukanya Islam ke dataran Eropa keluar Arab itu melalui tangan Umar. Makanya kata Rasulullah, an-nasu ma'ad, manusia sama seperti barang tambang, seperti emas. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqahu. Manusia yang terbaik di masa jahiliyah akan menjadi manusia super ketika dia masuk Islam. Syaratnya abus Islamnya idza faqahu, paham karena Islam. Di tangan Rasul Umar yang tadinya jeger ternyata jadi khalifah dengan kejayaan yang sangat cemerlang. Seluruh daerah Jazirah Arab takluk di bawah Umar. Yang sekarang 20 negara Jazirah Arab, Mesir, Irak, Iran, Syria, Lebanon, Palestina, dulu di bawah kekuasaan Umar yang pusat pemerintahannya di Madinah. Coba Pak, ayo nama jadi negara-negara terpecah. Padahal seorang jeger. Karena demikian kata Rasulullah, gitu, an-nasu ma'ad, manusia itu seperti emas, barang tambang. Kalau terbaik di masa jahiliyah akan menjadi manusia terbaik ketika masuk Islam. Syaratnya pakohu, paham karena Islam. Itu Pak, makanya Pak dekati para jeger. Gitu Pak. Luar biasa. Jadi lihat polesan Islam. Orang-orang yang dianggap biasa, bahkan sampah, bahkan orang rendahan, ternyata di tangan Islam mereka jadi manusia mulia. Makanya istri Abu Sufyan namanya siapa? Ummu Jamil. Ketika terjadi Futuh Mekah, maka Bilal yang disuruh naik. Kan Bilal itu tahu orang rendahan. Dulu budak belian, tapi dia disuruh naik ke atas Ka'bah. Oh, Pak boro-boro harita nepi ka ayeuna we nu dititah naik abus kana Ka'bah mah bukan jalma samaneh. Dari dulu juga begitu. Ceuk awewena Abu Sufyan, kunaon si Bilal nu baheula hina ayeuna jadi mulia. Lihat, nu baheula hina ayeuna jadi mulia. Di tangan Islam. Itu. Jadi luar biasa Pak, kalau dipelajari Islam dengan baik akan menjadi manusia super. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluq akhlak. Oh kan, standar manusia itu ada di mana? Akhlak. Bagusnya akidahnya, bagus enggak ibadahnya, ceknya di akhlak. Karena akhlak mah buah dari akidah dan ibadah. Buah dari pohon, buah dari batang, buah dari akar. Nah, buahnya itu adalah akhlak. Makanya kemarin saya sampaikan, ada orang Denmark, mantan pebulu tangkis pertama kakaknya di dunia, itu masuk Islam gara-gara melihat gitu lawannya orang Indonesia, Mas Ahsan.
yang kalau menang sujud syukur, haus minum sambil duduk baca doa, diperhatikan ku batur meni alus cenanya. Abus Islam Pak, lihat luar biasa Pak. Ya Islam itu kalau akhlaknya dipraktekkan luar biasa Pak. Luar biasa di mana Bapak Ibu? Luar biasa. Itu di Metro TV Pak, luar biasanya Islam. Ketika dipraktekkan, wah Pak, rahmatan lil alamin. Gitu. Rahmatan lil alamin. Kalau dipraktekkan itu. Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan. Alhamdulillah beres. Kantun nyangu koneng. Gitu. Ada pertanyaan? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ustaz dina surat Atinnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di Allah nyiptakeun manusia dina dedeg pangadeg nu hade gitu nya nu sae. Nah, ayeuna orang yang melahirkan itu beda-beda, ya ada yang sempurna terus ada yang cacat, yang tidak melihat atau tidak mendengar. Eta kumaha dina khalaqnal insana fi ahsani taqwim dan kumaha Ustaz hartosna dinya gitu Ustaz. Ya. Biasanya hukum itu mengambil keumuman, keumuman. Seperti umpamanya ketika menyebut kota Mekah, wahada baladin amin, negeri yang aya teu copet, aya teu maling, aya teu nipu. Tapi umumnya lebih aman ketimbang kota-kota di dunia. Jadi aturan itu biasanya berbicara tentang keumuman manusia dilahirkan fi ahsani taqwim. Bahwa itu ada begitu satu takdir. Yang kedua bagi yang berpikir untuk bersyukur karena kita tercipta dengan sempurna. Yang ketiga ujian bagi pemiliknya, harus sabar. Bahwa hidup bukan keinginan kita, tapi ada yang mendesain, ada yang merekayasa, ada yang menentukan, ada yang berkuasa. Jadi gitu, ayat itu berbicara tentang keumuman. Coba punten anu cacat sareng nu sehat normal seueur nu mana? Yang tadi Quran menyebut bahwa Mekah itu baladin amin. Ternyata kejahatan ada, Pak. Bukan tidak ada. Kejahatan ada. Makanya cenah Bapak lamun naik mobil jeung istri gitu, eta naik taksi mah pameget heula, istri ti pengker. Sabab lamun istri heula dibawa kabur. Lamun turun istri heula, naik lalaki heula, turun istri heula. Sampai itu Pak, kalau kita mau umroh mau haji itu hal-hal begitu disampaikan oleh pembimbing. Gitu, menggambarkan bahwa di sana itu ada gitu ya orang-orang yang jahat itu ada. Ini tapi tidak berarti mereduksi bahwa Mekah itu tidak baladil amin, karena dilihat nanti presentase keumuman. Kelas ieu mah palinter kabeh tapi aya nu teu bisa nanaon. 90% bagus itu keumuman. Di kampung ieu mah saroleh kabeh, tapi kamari aya nu leungit cau natang. Itu. Qul qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.